Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan program perpustakaan digital menggunakan Python. Pertama, kita harus membuat 3 file txt yang berisikan username, judul, buku, dan data peminjam buku. Di sini kami membuat file program dan running. Pada file program, kami gunakan untuk menulis kode yang ada, dan file running untuk menjalankan programnya. Pertama-tama kita membuat user sebagai dictionary yang berisikan nama pengguna dan kata sandi. Setelah itu kita membuat fungsi login. Fungsi login ini digunakan untuk proses login. Jika username yang dimasukkan ada dalam dictionary user, maka program akan meminta password. Jika password yang dimasukkan sesuai dengan password yang terkait dengan username tersebut, pengguna akan dialihkan ke menu. Jika username tidak terdaftar, pengguna memiliki opsi untuk mendaftar, menambahkan data pengguna baru. Jika pengguna memilih untuk mendaftar atau register, program akan meminta input untuk username dan password baru. Kemudian data pengguna baru akan ditambahkan ke file username.txt. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke menu. Di sini saya akan mencontohkan cara menjalankan program perpustakaan kami. Di sini kita diminta untuk memasukkan username. Setelah itu kita masukkan password. Jika berhasil, menu akan muncul di layar kita. Dan jika kita gagal, kita diminta akan masukkan username lagi. Dan di sini username tidak terdaftar, jadi kita akan membuat daftar baru dengan cara kita tulis di sini Y dan masukkan nama baru. Di sini kita juga memasukkan password baru. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan username baru. Selanjutnya kami membuat fungsi menu. Fungsi menu ini menampilkan menu utama dari aplikasi perpustakaan. Pengguna diminta untuk memilih salah satu menu dengan memasukkan kode yang sesuai. Setelah memilih menu, program akan memanggil fungsi pilih menu. Di sini kami juga membuat fungsi pilih menu. Pilih menu merupakan fungsi untuk menerima input kode menu yang dipilih oleh pengguna berdasarkan kode yang dimasukkan. Program akan memanggil fungsi yang sesuai dengan menu yang dipilih. Jadi fungsi elif pada pilih menu itu berfungsi untuk memilih beberapa data yang sudah dibuat. Contohnya, jika kita mengetik nomor 2, kita akan diarahkan ke cari data. Dan jika kita mengetik nomor 3, kita akan diarahkan ke tambah data. Di sini saya akan mencoba menjalankan pilih menu, yaitu dengan cara ketik angka yang ada di daftar menu. Misalnya kita ingin melihat daftar buku. Kita akan ketik 1 dan daftar buku akan muncul di layar kita. Jika kita ingin kembali, kita tekan enter. Kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arifin. Pada daftar buku, kita membuat program yaitu daftar buku yang tersedia, buka data. Buka data open daftar buku txt. Daftar buku txt ini kita menginput data dictionary di notepad seperti ini. Selanjutnya kita di dev dari data. Dari data ini buka data reference, buka daftar bukunya, kita baca, dia nanti akan mencari data buku itu. Contohnya seperti ini, print judul buku yang kita cari, penulisnya nanti akan terlihat, dan tahun terbitnya. Ditambah data. Pada tambah data ini, kita bisa menambahkan data buku baru. Masukkan data buku baru yang kita inginkan, judul bukunya, penulis bukunya, dan tahun terbitnya. Pada buka data open daftar buku txt ini, kita akan menambahkan program append. Untuk di dalamnya ini akan bertambah bagian sini. Pada ubah data akan mengubah data tersebut. Misalnya kita akan mengambil judul jatuh. Kita bisa akan mengubah judul jatuh itu menjadi judul yang lain atau penulis juga yang lain. Contohnya seperti ini. Hapus data, yaitu pada buku ini Cinta di Dalam Gelas, kita akan bisa menghapusnya jika kita tidak memakainya lagi atau semacamnya. Pada dev cari data ini, kita akan bisa mencari data yang tersedia pada daftar buku txt. Kita tinggal menginput, masukkan judul buku yang ingin dicari. Contohnya pada di sini nih, kita akan mencari Laskar Pelangi. Jika kita mencari Laskar Pelangi, dia akan ngeprint judul buku, penulis, dan tahun terbitnya. Pada tambah data ini, kita bisa menambahkan data buku baru, yaitu judul buku, penulis buku, tahun terbit. Nah, pada daftar buku teks ini kita akan
menambahkan append. Jadi, data yang kita masukkan tadi akan bertambah pada menu notepad daftar buku. Selanjutnya, kita akan ke ubah data. Ubah data ini, daftar yang sebelumnya, daftar buku ini, dia akan terubah datanya. Misalnya, kita masukkan judul yang lama, dan kita akan memperbarui judul tersebut, judul buku, penulis bukunya, dan terbit tersebut. Jika sudah, data buku berhasil diubah. Dan jika ingin mengubah data buku lagi, kita bisa memilih ya atau tidak. Selanjutnya, saya akan menambah judul data buku baru, penulis buku, tahun terbitnya. Nah, seperti ini, data sudah berhasil ditambahkan. Kita akan melihat daftar buku. Nah, berikut daftar buku sudah telah ditambahkan di dalam daftar buku tersebut. Selanjutnya, saya akan mencoba ubah data buku. Kita akan mencoba data buku Saman. Kita akan mengubah data buku tersebut. Jika sudah, kita akan lihat di daftar buku. Pada Saman, dia berubah tahun. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Falah, membahas tentang kode selanjutnya. Selanjutnya, fungsi hapus data. Yang pertama, tampilkan judul hapus data buku yang ditampilkan. File daftar buku txt dibuka untuk dibaca. Pengguna diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dihapus. Selama membaca setiap baris dalam file, jika baris tidak diawali dengan judul yang dimasukkan pengguna, baris tersebut dimasukkan ke dalam daftar output. Selanjutnya, file daftar buku txt kemudian dibuka untuk ditulis ulang, buka kurung W dengan konten yang disaring. Pesan konfirmasi data buku telah terhapus, lalu ditampilkan. File ditutup. Selanjutnya, pengguna ditanya apakah ingin menghapus data buku lagi. Jika ya, fungsi hapus data dipanggil kembali. Jika tidak, pengguna diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu. Selanjutnya itu daftar peminjam. Tampilkan judul daftar peminjam buku, ditampilkan. File daftar peminjam txt dibuka untuk dibaca. Isi file dibaca sebagai daftar, kemudian diurutkan. Selanjutnya, jika daftar kosong, pesan data tidak tersedia ditampilkan. Jika tidak, daftar peminjam ditampilkan dengan format yang ditentukan. Selanjutnya, pengguna diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu setelah menampilkan daftar. Yang terakhir, file ditutup. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi tambah peminjam. Tampilan judul tambah peminjam buku ditampilkan. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan data peminjam, nama, judul buku, tanggal peminjam. Kemudian data peminjam ditambahkan ke file daftar peminjam txt. Pesan data buku berhasil ditambahkan, lalu ditampilkan. Pengguna ditanya apakah ingin menambahkan data peminjam lagi. Jika ya, fungsi tambah peminjam dipanggil kembali. Jika tidak, pengguna diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjalankan program fungsi hapus data. Pertama, di sini kita lihat dulu daftar buku yang ingin kita hapus. Lalu klik saja langsung satu, melihat daftar buku, lalu tekan enter. Oke, contoh di sini banyak sekali ya contoh data buku. Lalu di sini saya akan hapus yang nomor 12 pergi Terelie 2005. Jadi langsung saja enter. Baru kita masuk ke 5, klik 5, enter, hapus data buku. Lalu kita masukkan judul bukunya di sini. Itu pergi, enter. Oke. Jika tidak, berarti di sini kan tulisannya ingin menghapus data buku lagi. Jika tidak, langsung saja enter, lalu tekan enter untuk kembali ke menu. Oke, jadi di sini kita lihat lagi daftar buku yang kita hapus tadi ya. 1, enter. Oke, di nomor 12 sudah terganti dengan buku Pramodia Ananta Thor. Ya itulah pokoknya.
enter. Oke, selanjutnya di sini saya akan melihatkan daftar peminjam buku, yaitu klik 6 lalu enter. Oke, di sini sudah terlihat ada nama-nama yang sudah meminjam buku serta tanggal dan judul buku. Oke, jadi langsung saja kita enter untuk kembali ke menu, lalu kita klik 7 untuk menambah daftar peminjaman buku. Oke, contoh di sini saya akan kasih nama Paris. Judul bukunya kita kasih nama contoh ke pergi. Enter. Tanggal peminjamannya tanggal 23 strip 03 strip 2023 2024 enter. Oke, jadi langsung saja enter lagi, lalu kita lihat di bagian daftar peminjam buku, klik 6 enter. Oke, sudah tertambah di bagian nomor 4 itu Paris, judul bukunya pergi, tanggal 23 bulan 3 2024. Oke, jadi kesimpulan, program yang dibuat kelompok kami adalah sistem perpustakaan sederhana yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti melihat daftar buku, mencari buku, menambahkan data buku, mengubah data buku, menghapus data buku, serta melihat dan menambahkan daftar peminjam buku. Berikut penjelasan mengenai tampilan dan kegunaan program pada awal video kami. Yang pertama, tampilan dan kegunaan program. Yang pertama, login register. Jadi penggunaan diminta untuk memasukkan username dan password. Jika username sudah terdaftar, pengguna diminta untuk memasukkan password. Jika berhasil login, pengguna akan diarahkan ke menu perpustakaan. Jika username belum terdaftar, pengguna diberikan opsi untuk registrasi akun baru. Terus yang kedua, menu perpustakaan. Pengguna diberikan opsi untuk melakukan berbagai operasi terkait perpustakaan. Opsi menu yang termasuk di perpustakaan ialah daftar buku, mencari buku, menambah data buku, mengubah data buku, menghapus data buku, melihat daftar peminjam buku, menambah peminjam buku, dan keluar dari program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifin. Baik, yang ketiga yaitu operasi-operasi yang tersedia. Melihat daftar buku, menampilkan daftar semua buku yang tersedia beserta informasi detailnya. Mencari buku, pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul. Menambah data buku, menambahkan informasi tentang buku baru ke dalam daftar. Mengubah data buku, mengubah informasi judul, penulis, tahun terbit dari buku yang sudah ada dalam daftar. Menghapus data buku, menghapus informasi tentang buku yang dipilih dari daftar. Melihat daftar peminjam buku, menampilkan daftar semua orang yang meminjam buku beserta informasi detailnya. Menambah peminjam buku, menambahkan informasi tentang orang yang meminjam buku ke dalam daftar. Penjelasan singkat ini dapat mencakup hal-hal seperti penggunaan struktur data, algoritma yang digunakan, dan logika di balik implementasi setiap itu. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.